menurut Yesus, hidup kekal itu mengenal Tuhan itu berapa? 1 apa 3? Salam satu Tuhan. Sahabat dimanapun berada, saya mohon untuk mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Di dalam Yohanes 17 nomor 23 bahwa murid-muridnya di dalam Bapa dan Bapa juga di dalam murid-murid dan Yesus juga di dalam, dan kita satu dalam kesatuan. Itu maksudnya melihat murid Yesus juga melihat Bapa gitu. Bukan begitu maksudnya. Yang ada di dalam manusia itu roh yang ada di dalam manusia itu dipimpin oleh Ruach HaKodes atau Roh Kudus. Nah, kan Yesus mengatakan melihat aku, melihat Bapa, betul? Iya, itu di sang anak. Bukan di kemanusiaan kita, Gurunda. Membunuh aku? Ya? Bukan di kemanusiaan kita. Membunuh aku, kata Yesus, sama kenapa dengan membunuh. Iya, kenapa membunuh? Kan melihat aku sama melihat Membunuh Bapa. Tuhan. Berarti membunuh Yesus sama dengan membunuh Yesus, Bapa. membunuh Tuhan. Membunuh Bapa. Iya, tapi buktinya mati nggak Yesusnya? Aku tanya Kalau dulu. mati dia nggak bangkit. Membunuh Yesus, membunuh Iman Bapa. Kristen. Iya, iman Kristen bukan terhenti ketika Yesua sudah mati, bukan. Bukan begitu. Halo. Ya. Halo. Ya, Gurunda, ya. Iya, silakan. Halo. Justru itulah Yesua mati, bangkit dan naik ke surga. Itulah yang membuktikan bahwa Yesua Hamasya itu adalah Tuhan. Gak usah lagi saya bahas Yohanes 1 ayat 1 itu sudah kayak kacang goreng itu yang dibahas biasanya para debater, ya. Itu sudah sudah ayat hafalan bagi teman-teman muslim. Jadi saya nggak usah singgung-singgung itu ayat itu sudah familiar, ya, sudah menjelaskan, ya. Cuma Gurunda dan teman-teman muslim banyak nggak paham sampai hari ini. Padahal dalam Yohanes 8 ayat 24 mengatakan, siapa saja nih ya yang tidak mengaku aku adalah dia, ini kata Yesua Hamasya, ya, aku adalah dia, akan mati dalam dosanya. Nah, itu sangat jelas sekali. Betul. Yohanes 4 ayat 16, tidak seorang pun dapat sampai kepada Bapa, dalam arti Bapa sini Elohim, ya, kalau tidak melalui Yesua Hamasya, melalui aku di sini adalah Yesua Hamasya. Kenapa kita harus datang melalui Yesua Hamasya? Karena kita ini tidak kudus, kita ini manusia yang berdosa, makanya kita datang melalui Sang Putra atau yang dinamakan firman-Nya yang datang ke dalam dunia, kita melalui Dia. Bukan langsung. Emang lu siapa? Emang cerdas, lu datang aja kepada King ini. Lu datang aja kepada presiden, nggak seenak dewe, langsung aja nyamperin Pak Presiden, Pak Prabowo. Harus lu melalui beberapa ajudan baru Anda bisa sampai ke Pak Jokowi. Anda ini seakan-akan enak aja langsung mau sampai kepada Bapak. Nggak melalui utusan-utusannya, nggak melalui Sang Firman, nggak melalui malaikat, pokoknya langsung aja gitu. Gurunda ke mute. Enggak, sinyal mungkin dia. Jaringan jadi iya, nggak kedengeran. Tadi dia berkata, Juma nggak bisa jawab. Oten, kok nggak ada ilmu lah kau, alam diam lah. Kata si tadi ini, si Ya, sebenarnya saya enak kalau dengan Gurunda karena dia lebih dipercaya berbobot kan menurut umat muslim. Dia oke. nggak bisa Suara saya jawab, kedengaran. Baru ada. Sudah Gurunda. Ya, sudah Gurunda. Silakan Gurunda menanggapi. Ya, silakan. Suara saya kedengaran. Dari tadi nggak kedengeran. Gurunda, kedengaran. Tadi nggak kedengeran. Oh iya. Baik. Kedengaran. Ya, silakan Gurunda. Siap. Ya, enak ini Oke, baik. dengan Gurunda. Jadi begini Bung.
kalau Anda membaca di dalam sebuah surat 1 Tesalonika 2 nomor 15, apa yang dikatakan di situ? Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus. Orang-orang Yahudi membunuh Yesus. Apakah Anda percaya pencipta langit dan bumi dibunuh oleh orang Yahudi? Coba gunakan akal sehat dulu. Silakan. Oke. Terima kasih, saya izin nanggap ya. Jadi kenapa orang Yahudi dan ahli Taurat, iman Farisi itu mau ingin membunuh Yesus? Bukan ingin membunuh Yesus. Oke. Ya kan semuanya muncul. Ya kan semuanya kan muncul dari keinginan. Baru ada niat, baru ada tindakan. Ya, kita bicara langsung ke tindakan. Oke, ke tindakan. Poinnya bukan di situ. Poinnya bukan di situ. Anda mengatakan melihat Yesus sama dengan melihat Bapa. Membunuh Yesus sama dengan membunuh Bapa. Sabar. 1 Tesalonika 2:15, dan orang-orang Yahudi telah membunuh Bapa pencipta langit dan bumi. Oke. Ini giliran saya menanggapi. Giliran saya pencipta menanggapi langit dan bumi dibunuh oleh manusia. Silakan. Ya, karena orang Yahudi pada saat itu, ini giliran saya loh, jangan dipotong ya. Karena pada saat itu, bukan di situ jawabannya. Bukan masalah orang Yahudi. Sekarang masalahnya bukan di situ. Masalahnya adalah pencipta langit dan bumi dibunuh oleh Yahudi. Itu yang Anda pahami dulu. Jangan orang Yahudinya, pencipta langit dan bumi. Saya jawab. Dibunuh oleh makhluk. Iya, saya kan belum selesai menjawab. Guru udah potong ini gimana? Jawabannya kenapa lari ke situ? Iya, itu kan pandangan Gurunda, pandangan iman Kristen berbeda. Ya sudah. Maka itu saya jelaskan dari pandangan versi kami, gitu. Yang saya minta, jadi gini Anda bisa menjelaskan ke saya, pencipta langit dan bumi yang maha kuasa bisa dibunuh oleh orang Yahudi? Silakan. Ya, makanya saya jelasin kenapa Yesua dibunuh, ya. Bukan Yesua lagi, karena mereka tuyul. Yang dibunuh ini pencipta langit dan bumi, bukan Yesus. Di mana datanya bahwa yang dibunuh itu adalah Bapa? Yang dibunuh itu adalah Yesua. Melihat Bapa sama dengan melihat Yesus. Melihat Yesus, melihat Bapa. Membunuh Yesus, membunuh Bapa. Sekarang kenapa kamu memilah? Yang dibunuh bukan Bapa, yang dibunuh Yesus. Inilah agamamu, kawan. Inilah agamamu. Agama kampret. Saya bahas kemanusiaan. Kok jadi kemanusiaan? Kemanusiaan Yesua. Kutanya dulu samamu. Yang dilihat oleh Filipus, manusia Yesus atau hantu Yesus yang dilihat? Melihat manusia Yesus sama dengan melihat Bapa. Betul? Iya betul. Menurut Filipus, membunuh manusia Yesus sama dengan membunuh Bapa pencipta langit dan bumi. Betul? Ini saya mau jawab ini gimana, Gurunda? Aku urut sarap-sarap. Saya mau jawab ini gimana? Saya urut sarap. Ini kan jangan kau tendang logikamu sendiri nanti. Yang dilihat oleh Filipus. Ini kan temanya kan kita berdialog. Dengar dulu. Ini bukan berdialog. Saya urut dulu supaya kau paham. Jangan kau injak nanti logikamu sendiri, kau injak nanti. Barang siapa tidak kau tahu Filipus, sudah berapa lama engkau bersama dengan aku? Aku berkata kepadamu, barang siapa melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Yang dilihat Filipus daging. Melihat daging Yesus sama dengan melihat Bapa. Membunuh daging Yesus sama dengan membunuh Bapa pencipta langit dan bumi. 1 Tesalonika 2:15, orang-orang Yahudi membunuh daging. Berarti membunuh daging sama dengan membunuh pencipta langit dan bumi. Nah, silakan Anda jelaskan ke saya, bagaimana Anda bisa membuat saya gila untuk percaya bahwa orang Yahudi membunuh pencipta langit dan bumi, dan itu konsep yang ditanamkan oleh gereja kepada manusia-manusia cupu seperti Anda. Tolong jelaskan kepada saya bagaimana supaya saya bisa gila kayak Anda. Silakan. Oke, saya jawab ya. Buat saya gila, Bang. Kalau Yesus atau Yesua ya, itu mati nggak bangkit-bangkit,
ya selesai iman Kristen, Guru. Oke, Justru karena kebangkitannya itu, dan dia naik ke sorga, itu membuktikan bahwa dia datang dari sana. Anda Dia tidak datang berhasil dari sana. membuat saya gila. Karena yang saya minta adalah buat saya gila untuk percaya pencipta langit dan bumi pernah mati 3 hari. Bagaimana pencipta langit dan bumi yang maha hidup, maha mematikan, dimatikan oleh manusia? Pencipta langit dan bumi dimatikan. Di mana datanya bahwa Yesus itu atau Yesua mati 3 hari? Buktinya dia turun ke dalam alam maut. Ya, Mengadakan penginjilan di dunia orang mati. Berarti Yesus nggak mati. Rohnya nggak mati. Kemanusiaan tubuhnya itu karena darahnya banyak keluar. Ternyata Yesus nggak mati. Kawan-kawan, gagal penebusan dosa. Yesus tak mati rupanya. Iya, rohnya masih hidup. Ya, Kemana kalau rohnya, begitu, Bang? Kemana rohnya, Gurunda? Dia turun ke dalam alam orang mati. Penginjilan orang-orang di zaman Nuh. Masolang generasi. Jadi yang bangkit apa? Yang keluar makan ikan goreng, roh Gimana atau nih, Gurunda? daging? Hoi. Ya, kita bukan bahas ke situ, Gurunda. Kita bukan bahas ke situ. Kamu Kemana mengatakan Yesus? tadi nggak Tunggu dulu. mati. Bung. Kemana Yesus? Tunggu dulu. Kemana Yesus selama 3 hari? Ini kan menurut Gurunda Yesus mati. Wait. Yang bangkit apa? Yang bangkit keluar dari kubur apa? Daging atau roh? Daging. Yang dilihat oleh Filipus daging atau roh? Daging. Berarti tolak ukur kita roh atau daging? Ya keduanya. Ya keduanya. Berarti yang mati daging. Anda kan mengatakan tolak ukur. Karena Yesus memiliki roh dan dia memiliki daging. Oke. Berarti yang hidup bergerak di alam maut itu tubuhnya Yesus. Di alam maut ya rohnya. Nah, rohnya berarti Dagingannya mati. ada di kuburan, masih di kuburan. Berarti daging mati. Iya, menunggu 3 hari dibangkitkan. Daging mati Itu kan? kan sesuai Daging dengan mati nubuatan. kan? Sesuai dengan nubuatan itu. Dia Daging akan mati bangkit kan? di hari yang ketiga. Daging Dia akan mati bangkit kan? di hari yang ketiga. Daging mati kan? Iya. Melihat Ya daging, melihat logika lah, apa? Bang. Logika lah, Gurunda. Melihat daging, melihat Bapak. Iya. Bapak yang yang rohnya sudah keluar. yang rohnya sudah turun ke dalam alam maut. Berarti Iya, makanya saya jelasin seperti itu. Berarti Bapak pernah mati 3 hari. Firman-Nya dalam kedagingan. Salto lagi. Saya ulang lagi. Jadi rohnya kemana, Bang? Ya, saya ulang, Bang, yang ya. dilihat, Selama yang 3 dilihat. hari. Daging, mati daging. Fokus dulu, Bang. Mati Fokus daging kan? ke Mati Bapak. pertanyaan. Bapak mati kan? Iya, Iya, kita fokus ke pertanyaan dulu, Gurunda ya. Saya jelasin ya. Kemana roh Yesus selama 3 hari? Karena dianggap kan. Ya, bukan roh yang kita Yesus? bahas. Kemana Yesus selama 3 hari? Yang kita bahas bukan roh, Paman. Yang kita bahas bukan roh. Yang kita bahas daging. Siapa melihat daging, melihat Bapak. Betul? Iya, dalam kuburan. Siapa yang melihat dia? Tidak ada yang melihat, Bang. Bukan dia di dalam kuburan. Ya. Siapa yang selama melihat 3 hari daging? Dan itu rohnya penginjilan ke dunia orang mati, orang yang hidup, yang pernah hidup di zaman Nuh. Yang dilihat oleh Filipus roh atau daging? Daging. Apa kata daging? Kenapa lari ke Filipus? Ya, kan kenapa lari ke Filipus. Filipus, Bang? Ini Bang lari kemana-mana. Kita bercerita tentang Tadi kau bawa kita data bercerita tentang dari situ penyaliban, akarnya. Bang. Tadi kau bawa data dari situ, Cak Ayu. Kau bilang, kan kutanya, buktikan Yesus itu Bapak. Saudara membawa dalil itu. Siapa yang melihat aku, melihat Bapak. Yang kita bahas ini penyaliban, Om. Jangan lari ke Filipus, Om. Loh, kenapa jadi mangkas begitu? Orang semua tahu yang kita bahas ini adalah Om. Jangan lari ke belakang lah, Om. Ini dibahas penyaliban dan kematian dan kebangkitan. Kenapa lari ke Filipus? Ini tadi saya bertanya, buktikan kalau Yesus itu Bapak.
Anda membawa Ya, data. makanya fokus dulu. Makanya Siapa fokus yang ke melihat penyaliban aku? dan kematian. Fokus ke Siapa situ, yang Bang. melihat aku, melihat Bapa. Iya. Yang dilihat oleh Ya, Filipus jangan daging fokus. atau Betul. roh. Nah, dari ke Filipus lagi. Kita nggak bahas tentang Filipus. Kita nggak bahas tentang Yesus makan ikan goreng. Kita Ya, nggak bahas sekarang itu, Bang. sekarang kalau begitu, Ya. saya Nggak bahas kembali di ke situ. pertanyaan awal. Saya kembali. Tolong buktikan Ya, ke Yesus penyaliban, itu ke adalah penyaliban. Bapa. Tolong buktikan Yesus itu Bapa. Kemana? Lah, apa nggak cukup diulang-ulang tuh? Sudah 1 juta kali nih. Omku ini sudah membaca Yohanes 1 ayat 1. Tapi masih juga perlu diingatkan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim. Dan firman itu adalah Elohim. Mau bukti apa lagi? Om? Salto lagi. Aku minta bukti Yesus itu Bapa. Iya, mau Kan bukti kalian- apa lagi, Om? Bung, saudara, saya mengatakan hanya orang sinting. Ia mengatakan konsep di Kristen yang dijabarkan, Kristen mengatakan Tuhannya Kristen satu, hanya orang sinting. Saya mengatakan Tuhannya Ya, Kristen nggak itu apa-apa, tiga. itu hak Anda. Iya, saya juga bisa mengatakan mengeluarkan dalil. Orang yang menganggap Yesus itu adalah manusia biasa, itu orang yang nggak waras. Oh, Karena Yesus berarti itu Anda- bukan orang Oke, manusia oke, biasa. oke. Dia itu Berarti Yesus- dikandung oleh Roh Kudus Berarti Yesus- dari Ruach HaKodes. Dia itu dari firman. Berarti Yesus orang sinting. Karena Yesuslah manusia Yang yang percaya- mengatakan, dengar dulu. Iya, yang Anda percaya mengatakan- Yesus yang itu mengatakan- manusia. Anda mengatakan bahwa yang mengatakan Yesus manusia biasa itu adalah orang sinting. Saya katakan samamu, ini kau sedang menampar Iya, yang Yesus. mengatakan gitu. Yesus mengatakan dirinya manusia biasa. Di mana Yesus mengatakan dirinya manusia biasa? Yohanes 5 nomor 30, Yohanes 5 nomor 31. Dia mengatakan dirinya manusia biasa. Yohanes 12 nomor 48 tunjukkan. 49. Tunjukkan bukti bahwa Yesus itu manusia biasa yang tidak bisa Yesus- melakukan apa-apa. Yesus sendiri Silakan. mengatakan. Yohanes 5 nomor 30. Iya. Anda sepakat Yesus sinting ya Oke. di sini ya. Yesus berkata, saya bacakan dalilnya. Kita baca Oke. di dalam Yohanes 5. Apa kata Yesus ketika dia mengatakan dirinya dia tidak Ya. bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Saya baca. Oke. Aku tidak dapat Oke. berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu ucapan siapa? Oke. Itu ucapan Yesus. siapa? Tapi pertanyaannya begini, Nah, Gurunda. Yesus. Pertanyaannya begini, Gurunda. Berarti Yesus orang sinting. Tunggu dulu, Gurunda. Iya. Apakah benar? Oh. Apakah terbukti Oh. bahwa Yesus tidak bisa melakukan apa-apa? Orang tanya yang Yesus. lumpuh. Tanya Orang yang Yesus. lumpuh. Bisa nggak Yesus buat dia berjalan? Saya tanya dulu, Gurunda. Saya tanya dulu, bacakan Gurunda. dalilnya. Saya bacakan dalilnya. Di mana Itu Yesus mengakui, makanya dengarkan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Iya. Nggak Aku salah. Itu kan menghakimi pengakuan Yesus. sesuai dengan apa yang Iya, aku nggak salah. dengar. Dan penghakimanku adil Iya. sebab aku tidak menuruti Iya. kehendakku sendiri melainkan kehendak Iya. Dia yang mengutus Kenapa aku. dia bisa menghakimi? Saya tanya dengar dulu, Bang. Saya tanya Dengar dulu, Bang, Gurunda. Dengar dulu. Ya, Dia oke. mengakui dirinya manusia biasa. Kau katakan yang mengatakan Yesus manusia biasa adalah orang sinting. Kita sepakat Yesus orang Manusia sinting. biasa, sabar dulu, Gurunda. Manusia biasa kok punya kuasa menghakimi. Nah, sekarang saya tanya. Ini menarik tadi, Gurunda barusan Sekarang saya tanya. Saya tanya kepada Anda. Bahwa Nggak usah- Yesus itu menghakimi. Saya tanya lagi sama Anda. Apa manusia punya kuasa Dengar. menghakimi? Saya tanya. Dengar dulu. Kenapa? Dengar. Kenapa manusia biasa punya kuasa menghakimi? Nah, kenapa? Coba Oke, saya tanya baik. dulu. Saya Kalau jawab. manusia biasa punya kuasa menghakimi diam. manusia. Diam. Diam. Kamu sudah malu di Oke, sini. Udah berapa oke, kali aku oke. permalukan kau di sini ya. Sekarang saya tanya samamu. Kalau bom-bom diberi Nggak kuasa. Nggak terbalik, Om. Udah diturunkan ini. Ini monyet yang dikasih rong nggak ada otak. Turun. Biadab. Turun. Kau di bawah. Kau jangan lupa colok pantat pendeta. Habis itu jilat tanganmu. Otakmu sudah berkarat. Yesus sendiri yang mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dan kau mengatakan, kalau ada yang mengatakan Yesus manusia biasa, maka dia orang sinting. Anda sudah mengatakan Yesus itu sinting.
Terus Anda mengatakan kenapa dia bisa membangkitkan orang mati? Kenapa bisa menghakimi? Bom-bom, kalau diberi kuasa oleh Tuhan, apakah dia bisa? Bisa. Bang Suma, kalau diberi kuasa oleh Tuhan untuk menghakimi, apakah Bang Suma bisa? Bisa. Bang Suma diberi kuasa membangkitkan orang mati, apakah Bang Suma bisa? Bisa. Bang Suma membuat air, diberi kuasa menjadikannya anggur, apa Bang Suma bisa? Bisa. Apa bedanya aku dengan Yesus? Gak ada bedanya. Yesus diberi suplai tenaga dalam, ilmu kebatinan dia dikasih, berupa mukjizat dia dikasih, makanya dia sanggup. Tetapi pribadi Yesusnya, dirinya hanya manusia biasa. Tuyul, manusia biasa Yesus itu. Bukan dia manusia luar biasa, dia manusia biasa yang diberi kuasa sehingga dia menjadi super luar biasa. Begitu cara belajarnya. Makanya kalau kau dikatakan, mana bukti Yesus itu Bapa? Kau nggak bisa jawab kan? Kau mengatakan tadi, siapa yang melihat Bapa? Melihat aku lah, melihat Bapa. Berarti melihat daging kan? Ya. Siapa yang menampar daging Yesus? Menampar Bapa. Siapa yang menombak Yesus? Dagingnya menombak Bapa. Siapa yang membunuh daging Yesus? Membunuh Bapa. Dalilnya jelas. 1 Tesalonika 2:15. Orang-orang Yahudi itu telah membunuh Bapa pencipta langit dan bumi. Hanya orang sinting yang bisa percaya itu, tuyul. Pencipta langit dan bumi dibunuh sama orang Yahudi. Kampret lo. Inilah orang-orang kalau hidup keluar dari anus jadi manusia. Makanya Al-Quran saya mengatakan ulaika kal an'am bal hum adallu. Kau itu lebih hewan daripada hewan, lebih rendah dari binatang. Itu kata Quran. Masakan kau percaya melihat Yesus sama dengan melihat Bapa langit dan bumi? Dibunuh Yesus itu. Kau katakan Yesus itu adalah Bapa. Ketika dia dibunuh, berarti dibunuh Bapa itu. Berkelit dia. Enggak lo, Bang. Kenapa enggak? Ketika dia mati dikubur, dia penginjilan ke dunia mati le. Matamu. Yang bangkit apa? Dikubur hari Minggu. Daging. Tuhan mati 3 hari 3 malam, sang Bapa mati. Habis itu sang Bapa hidup kembali. Matamu. Inilah agamamu amburadul bukan? Cuman kamu terlanjur Kristen. Kalau kau menggunakan kerangka akal untuk menelaah kekristenan, hari ini juga kau keluar dari agamamu. Minimal kau ateis. Kenapa kalian tetap di dalam agama Kristen? Karena kalian itu cuma modal dogma doktrin. Kalian nggak belajar Bible. Kalian mengatakan Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Bapa. Kau baca 1 Tesalonika 2:15. Bisa kau pertanggungjawabkan itu? Bahkan orang-orang Yahudi telah membunuh Bapa pencipta langit dan bumi. Bisa kau pertanggungjawabkan itu imanmu? Bisa. Bisa kau pertanggungjawabkan itu? Yesus adalah Bapa, melihat Yesus, melihat Bapa. Aku dan Bapa adalah satu, berarti Yesus adalah Bapa. Orang-orang Yahudi membunuh Yesus, berarti orang Yahudi membunuh Bapa langit dan bumi. Bisa kau pertanggungjawabkan itu? Tulul? Kau baca lagi di dalam kitabmu sendiri apa yang dituangkan kemudian bahwa Yesus itu dibunuh. Berarti kalau Yesus dibunuh, berarti Yesus adalah Bapa langit dan bumi. Kolose 2:9. Di dalam daging Yesuslah kepenuhan ketuhanan, keilahian. Berarti menyunat nonotnya Yesus sama dengan menyunat nonotnya Bapa pencipta langit dan bumi. Sadarnya kau mengatakan Tuhan itu pencipta langit dan bumi punya nonot? Oi, manusia-manusia jahanam. Gila kau memang kan? Ini orang ini gimana sih kamu orang ini? Tuhan langit dan bumi kau bilangkan punya nonot, punya sakar. Cuma udah gila memang kalian bukan? Maka pantaslah kalian masuk neraka jahanam. Maka pantaslah Yesus mengusir kalian. Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Wajar Yesus mengusir kalian karena kalian mengatakan Bapa langit dan bumi itu adalah Yesus. Yesus adalah Bapa langit dan bumi. Pantas kalian diusir. Farikan hadawa farikan haqqa alaihimud dalala. Kalian memang sudah pantas menjadi sesat dan memang sudah pantas untuk sesat dan memang sudah pantas ke neraka. Tidak diragukan lagi. udah belum ngomong itu. Kutanya dulu samamu, apakah Bapa adalah Yesus? Bukan. Nah gitu loh. Kau agak waras sedikit. Lanjut teman-teman.
Awas kau gila. Semua lu Kalau bilang kau bunuh bapak di mana ayatnya? Kalau ngomong ayatnya ada biar jelas. Asal jangan asal ngablak. kawan, tadi kawanmu pemakan congor babi, dia mengatakan bahwa melihat Yesus melihat Bapa. Lah itu kata-kata Yesus, masalahnya apa? Karena Bapak itu roh. Coba lu buka Yohanes 1 ayat 18. Jangan ajarin saya. Lu emang lu kagak ngerti. Saya tanya samamu. Saya tanya samamu. Yang dilihat pada diri Yesus rohnya atau jasadnya? Yang mana nih yang lu mau tanya ayatnya yang mana? Biar jelas, jangan ngablak. Matamu. Apakah melihat Artinya Yesus sama matamu. dengan melihat Bapa? Lu ngerti nggak itu maksudnya? Maksudnya lu ngerti nggak perkataan itu? Apa maksudnya? Nih gua ajarin lu sama lu ya biar lu ngerti. Lu buka dulu Yohanes 1 ayat 18. Lah, aku tahu. Berarti Yesus hanya ditugaskan untuk tahu. Apa yang lu tahu? Oke, Bapak tak terlihat, Bapak tak terdengar suaranya, tetapi Yesus yang menjelaskan tentang Bapak itu. Betul? Nah, ini gue bacain dulu biar lu ngerti. Ini gue bacain ayatnya. Ayo, udah, baca. Tidak seorang pun, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dia yang menyatakannya. Jadi perkataan Yesus yang untuk Filipus itu, kalau melihat dia sama juga melihat Bapa, yaitu karena Yesus itu menyatakan apa yang Bapa nyatakan, kekuasaan Bapa dinyatakan lewat Yesus. Paham enggak? Apakah pengertiannya di situ adalah melihat daging Yesus sama dengan melihat Bapa? Bapa itu kan roh. Aku tanya ulang lagi. Apakah melihat daging Yesus sama dengan melihat Bapa? Yang melihat Bapa, apa kekuasaan Bapa dilihat melalui Yesus. Yesus yang menyatakan kekuasaan Bapa. Berarti Yesus bukan Bapa, tuyul. Yesus memang bukan Bapa. Siapa yang ajarin Yesus Bapa? Alhamdulillahirabbil alamin. Gogor Kristen. Yesus itu firman Allah, firmannya Bapa yang jadi manusia. Gogor. Dah. Apa yang gugur? Yesus itu firman Allah yang jadi manusia. Orang-orang Kristen menganggap Yesus itu Bapa itu sendiri. Tak ajarin dulu sama. Bukan ayatnya, tapi orang-orang kita mengatakan itu. Yang jelas. Sekarang gue tanya sama lu. Jangan ngablak doang, denger lu. Dengarkan gue dulu. Gue mau nanya sama lu. Kata menyatakan dalam bahasa Yunani di Yohanes 1:18 itu apa kata di situ? Coba. Nih bukan gue baca Yohanes 1 ayat 18. Menyatakan di situ bahasa Yunaninya apa? Biar aku jelaskan samamu. Silakan. Ya udah lu baca aja nih ayatnya nih. Ayat ini lu bacanya. Matamu suwe. Aku bilang samamu. Aku bilang samamu. Kata menyatakan bahasa Yunaninya di situ opo. Asal masuk ke kuar-kuar kau. Yang kuar-kuar bahasa Yunaninya. Baca aja coba lu baca bahasa Yunani. Udah ada bahasa Indonesianya di sini jelas nih. Lu ngerti nggak menyatakan? Cuma coba aku tanya dulu, lu ngerti nggak menyatakan? Kau ini di situ kata menyatakan itu terjemahan yang keliru. Emangnya lu siapa bisa ngertiin keliru? Matamu bahasa Yunaninya di situ eksegesis. Eksegesis itu atau eksegomai itu artinya menjelaskan. Berarti Yesus datang ke bumi ini untuk menjelaskan Bapa yang tak terlihat itu, tuyul. Makanya gua kan udah baca tadi itu. Jadi Yesus ini kan firman Allah. Kekuasaan Allah itu dinyatakan Yesus datang untuk menjelaskan siapa Bapa, betul? Lu ngerti nggak? Yesus ini firman Allah yang jadi manusia. Oi, dengar dulu. Yesus datang untuk menjelaskan siapa Bapa itu, betul? Ya, Yesus datang untuk menyatakan kekuasaan Bapa. Bukan menyatakan, kampret. Jangan kau pelintir. Hoi, bukan menyatakan, menjelaskan. Oke? Itu terjemahan keliru. Ayatnya lu baca kagak? Baca original teksnya. Eksegesis atau eksegomai. Di situ terang dijelaskan Bapa yang mengutus tidak bisa dilihat. Tak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa. Suaranya pun tak pernah mereka dengarkan. Tetapi anak yang ada di pangkuannya, yaitu Yesus Kristus, dialah yang menjelaskan tentang Bapa yang tak terlihat dan tak terdengar itu. Paham? Udah belum? Udah.
Udah, makanya lu jangan ngomong mulu. Yesus ini kan firman Bapa, firmannya Allah. Allah gue tanya sekali lagi sama lu. Gue tanya sekali lagi sama lu. Di situ yang benar terjemahannya menjelaskan atau menyatakan? Lah ini di Alkitab gue bacaannya menyatakan. Cuma itulah kau disesatkan, tuyul. Bukan kau lo aja yang disesatkan bisa, sama terjemahan lo. Kampret, bukan lo aja yang bisa menyatakan. Loh, kalau menyatakan itu bisa ditafsirkan bahwa Yesus itu Bapa. Tapi kalau menjelaskan, tidak ada ruang untuk Yesus itu Bapa. Dia sebagai guru. Cuma Yesus itu firmannya Bapa. Ada kawan yang bisa buka kamera di sini, tolong tunjukkan kepada si kucluk ini. Apakah betul apa yang saya katakan? Menjelaskan, mentafsirkan, menguraikan tentang Bapa yang tak terlihat itu. Dia artikan menyatakan. Cuma lu ngerti nggak nih? Gue jelasin ya Trinitas ya. Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia. Kalau Anda sudah berani mentafsirkan atau menjelaskan Trinitas, berarti Anda sedang menjelaskan ajaran di luar ajaran Yesus. Paham kau nak? Kata siapa lu? Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Kalau satu-satunya itu 2 atau 3? Terus coba lo jelasin. Coba lo ngomong aja dulu. Gue sobek juga mulut lu sebentar ya. Ya elah. Gue bilang sama lu, dengar dulu. Yesus mengatakan hidup kekal mengenal Bapa sebagai satu-satunya Tuhan yang benar. Betul? Mana bacaannya situ Tuhan? Yohanes. Betul? Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu apa? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah. Terjemahan keliru. Satu-satunya Tuhan, itu yang betul. Ada satu-satunya Tuhan di situ. Aduh. Ya sudah, kau buka. Ku robek juga mata kau nanti ya. Buka. Lu baca. Apaan sih lo? Itu tertulis begitu. Terjemahan di Indonesia. Tertulisnya Tuhan mana ada di situ satu-satunya Allah yang benar, bukan Tuhan. Itu kan tipu lagi kan. Inilah jemaat. Apa di situ? Aduh. Jemaat. Di situ satu-satunya Allah itu apa? Allah itu apa? Satu-satunya Allah yang benar. Allah itu apa? Allah itu apa? Allah itu apa? Sang sumber. Satu-satunya sang sumber matamu. Allah itu original teksnya Theos. Theos di situ artinya Tuhan, kampret. Lu banyak cakap kau ya. Theos itu artinya dewa atau sembahan atau Tuhan. Nangis pula kau. Kok jadi lu yang ngatur? Dasar kau Betawi edan kau. Nah, ente siapa bisa ngatur-ngatur terjemahan? Itu ada dalam original teksnya jelas di situ, kampret. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan, bukan Allah. Gua demen nih baca aja lu kagak jelas baca lu. Allah itu lu bisa baca kagak keliru. Allah itu terjemahan keliru. Aduh, abal-abal lu pada lu. Tuyul. Gantian. Allah itu terjemahan keliru. Itu bukan Tuhan umat Islam kalau lu masukin di situ, kampret. Yang benar itu Theos. Theos itu bahasa Indonesianya dewa. Dasar lu. Tuh baca tuh. Besarin. Tengok tuh. Pakai gigi lu melihat. Tuh. Tengok. Apa situ? Allah. Panipu. Itu bukan. Original teksnya apa bun? Klik. Apa tuh? Allah ya? Besarin. Theos. Dewa. Gak malu kau. Theos itu arti bahasa Indonesianya dewa. Gak malu kau. Dasar kau cucunya meong. Penipu tuh. Theos tuh. Theos. Ya udah belum. Tunggu tuh Theos tuh. Apa artinya Theos tuh? Tuh. Terus udah belum. Apa tuh? Tuhan. Malu kau kan? Cuma kalau kata Tuhan itu kurios, artinya kurios di situ. Itu bukan kurios. Malu kau kan? Yohanes 17 ayat 3 itu. Besarin bun. Itu apa artinya tuh? Theos. Bahasa Indonesianya apa Theos? Tuhan. Masolang penyembah kucluk. Itu jelas sekali tuh. Jadi terjemahan yang sebenarnya adalah inilah hidup yang kekal itu,
yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Cuma lo geblek apa gimana sih? Kata Tuhan itu dari Kurios di Perjanjian Baru. Aduh, Nenekmu udah. Bukan Theos. udah gila kau ya. Gila Yang kau. gila memang. lu semua. Ente yang gila. Gila kau memang. Jadi jelas, aku tanya sama Ente yang gila. Oke, saya ikuti iramamu. Oke, saya ikuti iramamu. Sekarang ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah. Apakah ada Allah lain? Ketika dikatakan satu-satunya Allah, Mau gue jelasin ya semua ya. Di Kristen kata Allah Trinitas itu kan Bapa, Putra dan di Roh mana Kudus. ada Ya kan? Trinitas? Yesus Bentar. mengajarkan satu-satunya Allah, nggak ada Trinitas. Ajaran Trinitas Allah itu saduran dari ajaran Trimurti. Trisula, Allah Trikwekwe, itu- Trisus Trisno, Tadi Suma. itu nggak ada dari ajaran Yesus. Lo dengerin dulu Ajaran dong, Yesus jangan mengajarkan ngomong. satu-satunya. Jangan lo dulu yang ngomong. Lo Aku mulu tanya yang dulu. congor lo. Aduh. Gue tanya sama lu, jawab dulu. Ya, lu jujur sama gue. Kata Yesus, satu-satunya. Menurut lo, satu-satunya itu ada berapa? Jawab. Allah yang Satu. Bapa yang satu itu cuma dengerin. Bapa yang Satu. satu itu punya firman dan punya roh. Satu. Mantap gak? Nah, Cuman Yesus satu. itu firman Allah yang jadi manusia. Jadi Ya nggak ada satu-satunya- urusan. Nggak ada Ya nggak urusan. ada urusan, ya. Nggak ada urusan. Cuma itu Yang kepercayaan pasti- orang Kristen dari kitab Kejadian bahwa roh Allah Dengar. Allah punya roh Dengar. Allah punya firman. Nggak ada urusan. Nggak ada urusan dengan itu. Apa yang nggak ada Gue urusan? tanya sama lu kagak sekali ngerti, lagi. lu usah ngomong. Gue tanya sekali lagi sama Bagaimana lu ya. kagak ada urusan? Menurut Yesus hidup kekal itu menurut Yesus hidup kekal itu mengenal Tuhan itu berapa? 1 apa 3? Mana ada Tuhan 3 semua? Udah berarti cuma 1 ya. Cuma 1 ya. Iya. Oke, udah selesai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, Tuhan yang satu, Allah yang satu itu punya Udah firman nggak dan usah roh. lagi lu Paham? tambah-tambahin, kampret. Apa yang udah. tambah-tambahin? Lu baca udah Kejadian ngaku. 1 deh. Cuma Hidup gua kekal ajarin itu, lu ya. Tuhan itu satu. Udah. Nggak usah lagi kau ribut. Di Perjanjian Lama di Kejadian pada mulanya Udah, apalagi kau bawa-bawa kitabnya orang Yahudi ngapain? Tuhan Yesus itu orang Yahudi semua. Matamu, Yesus memang Yahudi, yang gue tanya lo. Ngapain lu bawa-bawa kitabnya Yahudi, kampret? Emang lu siapa? Kutu kupret. Lu tahu kagak? Yesus itu orang Yahudi. Iya, gue Yesus juga tahu ngajarin lah. Perjanjian Lama kampret. Tulul. Kutu kupret. Aku nggak tanya tentang Yesus, paham gak sih lo? Yang gue tanya lo orang Yahudi. Masalahnya apa sama lu? Lu orang Yahudi. Kata Yesus, pergilah jadikanlah seluruh bangsa Gue muridku. nggak tanya Yesus. Dan baptislah dalam nama Tuyul. Bapa, Putra dan Hey. Roh Kudus. Kenapa jadi sama lu semua? Gue Kenapa nggak urusan tanya orang Yahudi? Yesus. Kenapa emang? Lu ngapain bawa-bawa kitabnya Yahudi tadi? Yesus itu orang Yahudi. Wah, lu Gue geblek apa gimana paham sih? Yesus itu orang Yahudi Cuma lu dan geblek Yesus apa? mengajarkan Tuhan itu cuma satu. Murid-murid Yesus semuanya orang Yahudi. Iya emang, dan mereka percaya Tuhan itu satu, bukan 3. Memang Kayak ada lu. satu, siapa bilang yang ngajarin 3 siapa? Terus ngapain lu bilang-bilang tadi? Ngapain lu bilang? Bapak, Apa yang ngapain? Anak, Roh. Itu maksud lu bilang Lah jualan jelas apa tuh? lah di Perjanjian Lama pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Roh Allah melayang-layang, berfirmanlah Allah. Makanya yang dibilang Bapa itu Bapa punya firman dan roh. Paham gak lu? Itu nggak Itu ada di dalam diri masalah. Bapa. Itu nggak masalah. Sekarang Cuma gue mau tanya lu ya. Dengar, Allah dengar, itu firmannya dengar. ciptaan bukan? Dengar. Ciptaan. Kalau gitu Allah sempat kagak bisa ngomong dong kalau gitu ya. Kagak bisa mencipta karena mesti mencipta dulu. Oke. Gimana Allah lu semua? Oke. Boleh lu bacakan Matius 4 nomor 4, boleh? Ayo, baca dulu tuh. Gue mau lihat sejauh mana lu
memahami tentang firman. Baca. Baca. Oi. Iut kalau mau baca. Aduh. Ya udah, lu baca dulu. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Apa yang kamu tanya situ? Gue tanya sama lu. Dari setiap firman, ada berapa firman? Lu ngerti nggak di sini kata firman ini? Gue lagi nanya lu. Ada berapa firman? Gua jelasin nama lo ya. Iya, Yeah. pada di Matius 4 ini Yesus dicoba Jangan ini kok kan. kayak gitu ngomong, benerin dulu. Yesus Mulutmu sedang itu dicoba benerin ini. dulu. Aduh, Benerin dulu. apa yang gua mau benerin? Setiap firman itu ada berapa firman? Ya firman itu ya, kenapa masalahnya? Nggak, lu bilang tadi firman itu bukan ciptaan. Kenapa Ya, lu kan? kalau di Islam kan firman ciptaan. Ya, jelas kalau firman itu bukan ciptaan. Lu Kalau di bilang. Kristen firman itu Dengar. bukan ciptaan. Firman Nah, itu sekarang kata-katanya Allah. Matius 4 nomor 4, setiap firman berarti setiap bukan ciptaan gitu. Setiap bukan ciptaan yang keluar Firman dari ini kan mulut kata-kata Bapa. Allah. Cuma lu ngerti nggak firman itu apa sih? Indonesia dan Singapura. Justru gue nanya sama lu. Tadi lu bilang firman itu bukan ciptaan, betul? Kolaborasi di lini sektor perdagangan. Betul? Nah, terus ya. Nah, berarti kalau Bapak ngomong, Yesus ngomong setiap firman itu ada berapa firman? Kenapa masalahnya? Lu bilang firman itu bukan ciptaan. Terus Berarti banyak bukan ciptaan. waduh, ini lagi lo kocak kalau gitu lo kocak. Lo Coba deh, kocak kalau gitu lo. Coba deh. Lu baca lagi deh Matius 4 nomor 4. Silakan. Udah lu baca aja terus lu ngartiinnya apa tuh? Maksudnya apa? Lu ngerti gak maksud ini? Jadi gua ajarin sama lu ya. Maksud dari Lu lagi mikir kan? Matius Kayak 4 mana ini nipu Bang cuma Suma lagi nih. jadi Aduh, kena aku manusia ini bukan hidup hanya Aku dari nipu Bang Suma nih. Aku cuma kena gua apa ini. nipu lu? Lu kagak ngerti salahnya. Dengar, lu bilang bahwa firman bukan ciptaan. Gue suruh lo baca Matius 4 nomor 4. Rupa-rupanya di situ setiap firman berarti setiap bukan ciptaan yang keluar Wah, ini lagi di mulut Tuhan. Ini lagi berarti lu geblek. Ini Lo. Coba kau baca. Coba lu baca. Lu bikin gua ketawa aja lu semua. Iya, silakan lu baca. Silakan lu baca. Gue mau dengar. Kristen. Sekarang lu baca, gue mau dengar. Sini aja Silakan. lu kagak ngerti. Ya udah, lu baca silakan. Gue mau dengar, serius. Silakan. Gue mau baca kalau gue di mute. Ya udah baca. Pelan-pelan tapi ya. Nih, gue baca nih. Tetapi Ya. Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, Apa yang gue gue nanya- ngerti di situ semua? gue nanya Yang sama tanya lu. apa? Gue nanya sama lu. Di situ ada berapa firman yang keluar dari mulut Tuhan? Nih semua gue ajarin nih, Alkitab ini firman Allah. Itu kata-kata yang keluar dari mulut Allah. Masalahnya apa? Jadi manusia itu hidup bukan dari Bedanya- roti saja. bedanya Tuhan dengan Yesus. sedang dicobai, ya kan? Bedanya dengan Yesus apa? Aduh, Loh, Yesus firman. Allah yang menjadi manusia. Nah, sekarang firman Tuhan menjadi buku, betul? Terus Kedudukan Yesus sama buku beda nggak? sama. Ya sudah, buku ini Tuhan atau Buku bisa bukan? kebakar. Buku, tar dulu bentar. Quran lo itu firman, kalau lu kan Jangan percaya. lari ke Quran, jangan lari ke Ya, Quran jelas lo. lah Quran lo jadi Oi, manusia, Dengar, ya kan? Jadi dengar gue buku. dulu. Dengar gue Kata-kata dulu. Allah lo jadi buku. Dengar gue dulu. Kalau bukunya kebakar, Dengar kata-kata Allah gue lo kebakar dulu. kagak? Habis kagak? Gue tanya lo dulu. Sekarang gue tanya nih, apakah buku itu sehakikat dengan Allah? Yuk, apakah buku sehakikat dengan Allah? Lu gila kali ya Suma nanya buku saya kayak kata dengan Allah. Enggak kan? Iya, lu nanya gitu berarti lu gila kali ya.
Enggak, aku serius nanya nih, aku serius, pingin dengar suara lo. Apakah buku sehakikat dengan Allah? Ya buku lah, Allah ya Allah lah. Bagaimana lu nyamain buku sama Allah? Apakah Yesus sehakikat dengan Allah? Yesus itu firman Allah yang jadi manusia. Hakikatnya Allah. Gue bukan nanya itu, Tuyul. Gue nanya, apakah Yesus hakikat dengan Allah? Ya kampret, dia kan firman Allah yang jadi manusia. Lu bagaimana sih? Buku itu kan firman Allah yang menjadi buku, kampret. Dari mana buku itu firman Allah? Firman itu kata-kata yang ditulis, bukunya dari kertas. Paham kagak kampret? Tadi kau katakan iya. Firman jadi daging, firman jadi kertas. Gimana sih lo? Kertas itu setelah itu firman itu kertas itu ya dari kapas lu bikin kertas beda cuma sama seperti dagingnya Yesus dari darah, Tuyul, darah dan air menjadi daging Yesus, kampret. Medianya aja yang beda. Makanya tadi gue bilang sama lo, dengar. Tadi lo lari. Ketika gue katakan baca tuh Matius 4 nomor 4, lu baca. Apa alasan lo? Lu bilang firman yang dibukukan, kata lu kan. Nah sekarang gue nanya, apakah buku itu sehakikat dengan Allah? Kata lu tidak. Gue balik ke Yesus. Apakah Yesus itu sehakikat dengan Allah? Daging. Lah apa bedanya firman menjadi kertas, kampret? Jangkrik lu ya. Pintar silat lidah lu, tapi lu nggak bisa lolos tuh. Cuma gua keder sama lu, tau nggak? Lu ngerti kagak? Kertas itu ya kertas, firman itu ditulis aja. Daging ya daging. Jadi buku. Daging ya daging. Bagaimana lu? Sekarang bapak itu daging nggak? Waduh, bapak daging dari mana daging? Aduh. Makanya ku bilang, ku tanya sama lo, apakah Yesus yang daging ini sehakikat dengan bapak? Jangkrik. Cuma dengerin kampret ya. Firman Yesus itu firman Allah yang jadi manusia. Apa bedanya? Apa bedanya? Buku itu adalah firman Allah yang menjadi buku, yang dibukukan. Dari mana? Tuyul kau memang. Sekarang gini, gue jelasin sama lo. Dengar dulu. Yang keluar dari mulut Allah, daging atau perkataan, menjadi Yesus. Kenapa? Yang keluar dari mulut Allah, daging atau perkataan, sehingga menjadi yang menjadi manusia. Jangan kau pakai kata firman lagi, kampret. Kupret ayatnya di situ firman bilangnya. Oke. Firman ini perkataan atau daging? Cuma lu firman ini perkataan atau daging? Kenapa? Firman ini perkataan atau daging? Firman itu roh. Kok firman roh? Lah iya. Bagaimana kupret? Lu kagak ngerti tapi lu so tahu. Ya udah. Gue mau dengar di mana dalilnya terekam firman itu roh. Nah, ayatnya taruh gua kasih di Yohanes 14 ya. Taruh bentar. Allah itu roh. Gue nggak nanya Allah, Tuyul. Gue nanya firman. Firman itu ada dalam diri Allah. Mulai ngaco kau. Yang ngaco siapa? Ngaco kau memang. Coba lu baca. Memang. Hei, yang gue tanya sama lu, apakah firman itu perkataan atau daging? Lu bilang roh. Gue minta nih, mana dalilnya kalau roh itu adalah firman? Gue bacain ya, gue bacain semua ya. Ya, silakan. Pada mulanya di Yohanes 1 ayat 1 ya. Pada mulanya pada mulanya mau jadi keder ngomong. Makanya sama makanya lu. Nih gue bacain ini semua ya. Makan 3 bayar 1 lu. Allah itu roh, ya kan? Otomatis firmannya roh lo, cuma gue minta dalil firman itu roh mana? Nih, pada mulanya Allah adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saya nggak nanya bersama-sama, Tuyul. Yang gue nanya adalah di mana dalilnya roh itu adalah firman. Nangis lu kan? Gue bisa buktikan sama lu yang disebut firman itu buku. Gue bisa buktikan sama lu. Mau? Tak ajarin.
Coba semua Mau. lu ngartinya apa sih? Lu ngerti Kristen apa sih yang lu ngerti? Lu kan nggak bisa cuma membuktikan. doang yang gede. Lu nggak bisa membuktikan kalau firman adalah roh. Tapi gue bisa membuktikan kalau firman adalah kitab atau buku. Ayo. Gimana dong? Coba. Ah. Nih, Ah. firman Allah. Dengerin gua cuma. Allah itu punya firman dan roh. Allah itu roh. Berarti otomatis firman itu roh. Itu tafsiran lo. Apa yang gue tafsiran? minta bukan Ada ayat Allah itu roh. Yang gue minta bukan tafsiran. Yang gue minta adalah roh adalah perkataan. Perkataan firman adalah roh. Itu tertulis di mana? Nggak ada. Gue bisa buktikan sama lo. Bunda Rahma, boleh buka Kisah Rasul 1 nomor 1. Kita buktikan sama si kucluk ini, ya, bahwa ternyata firman itu adalah kitab. Mampus lu ya. Ini Udah, sabda atau biasa ya Ji Gurunda? Biasa. Alkitab Sabda. Sabda. Mampus lo. Lu bilang firman itu adalah roh tanpa dalil. Nah, kau hanya menipu di sini kawan. Gue pertanggungjawabkan perkataan gue yang mengatakan bahwa firman itu adalah buku. Ayo Bun. Iya Gurunda. Nah, besarin Bun. Apa katanya situ Bun? Hai Theophilus, dalam bukuku yang Oke, pertama. bukuku. Buku. Yunaninya apa situ buku? Ah, mampus lu ye. Klik. Apa lo? Apa situ? Logo. Pada mulanya adalah logo. Logo itu bersama-sama Theos. Dan Theos itu adalah, logo itu adalah Theos. Ayo, logo buku, logo. Kumpulan buku-buku namanya Logos. Yeay, Masya Allah generasi. Ternyata buku Logos. Hui. 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 Ilmu Ayat yang mana secuil. tadi yang lo baca? Ada nangis, udah nangis lo kau. Apanya yang nangis cuma? Aku sudah buktikan, aku udah buktikan sama lo. Apa yang mana yang buktiin apa? Cuma yang lo buktiin itu apa? Bahwa firman itu buku. Udah aku buktikan sama lo. Lukas Sekarang 1, lu buktikan. tadi Lukas 1 ayat berapa coba? Jangan kasih tahu, jangan kasih tahu. Coba buka Lukas 1 mana coba? Nggak mau, aku nggak mau. Aduh, Gue nggak mau, cukup sekali aja. lu kan cuma gede suaranya doang cuma. Derita Nanti lu. kata tapi so tahu. Derita lu. Di sini ada ribuan mata memandang. Gue udah buktikan kalau firman itu adalah buku. Sekarang Tapi cuma lu yang buktikan. Allah firman Allah Lu. diciptakan ya. Lu Berarti yang Allah buktikan nggak sekarang. nggak bisa Lu mencipta dong karena buktikan kagak ada sekarang. firman cuma. Lu yang Allah lu buktikan bagaimana sama itu semua? ku. Hei. Lu buktikan sekarang bahwa roh adalah firman. Cepat. Cuma firman sekarang begini gua ajarin lo ya. Allah itu punya firman dan roh. Jadi di dalam yang kita sebut Bapa itu Bapa punya firman dan roh. Jadi kalau Bapa itu roh, sekarang ya gini. otomatis firman itu juga roh cuma. Itu loh, itu aja mesti diajarin. Otak lu di mana sih? Icun. Nasihat gue sekarang lu sama lu. Lu balik ke rumah. Lu hapus nama lu di Dukcapil. Jangan lu jadi orang Betawi. Soalnya lu bodoh. Gak ada orang Betawi bodoh, tahu nggak? Cuma Lu gua berhenti ajarin lo jadi ya, lo Betawi balik. lu. Lo balik ke Woi, Makassar, woi. bilang lagi sama Woi. sama yang gua. Woi, mana ada orang Betawi goblok kayak lu? Gak Balik ke ada. Makassar. Lu cuma numpang di tanah Betawi lu. Hei, Lu ajarin tuh, gaya-gayaan lu dialek Betawi. Mana ada orang Betawi goblok kayak lu? Wah, Gue nanya sama apalagi- lu, mana dalilnya ruh sama dengan firman, firman sama dengan ruh? Lu nggak bisa nunjukin sama gue kan? Cuma Ayo. lu Udah ngerti kau kagak pulang firman? ke rumah, hapus itu di Dukcapil nama lu lahir Betawi. Bikin malu orang Betawi lu.
Allah lo firmannya kagak ada cipta, bagaimana sih Allah nyiptain firman? Matamu juling. Lah tadi lu congor lu bilang firman itu Ya memang firman itu ciptaan. Yang bukan ciptaan Allah itu mencipta adalah pakai kalam. apa, Suma? Al-kalam, sifat. Sifat itu bukan ciptaan. Cuma Allah lo PR mencipta lu. pakai apaan? Kalau kita Udah, PR lu tunjukin di mana dalilnya roh itu firman. Gak ada kan? Udah, kau nangis saja dulu. Aku udah salat zuhur di sini. Ya. udah lo sholat dulu sono biar pinter dah. Jangan lu sampai lupa cebok. Aku Ya, perhatiin dari tadi lu mencret terus. Udah. Cuma Aku kau sama belum lu. jawab pertanyaanku kemarin. Mana lebih berharga? Apalagi nih? Apalagi nih? Iya, kamu belum pernah jawab pertanyaanku. Sudah ku jawab kemarin. Mana lebih terpercaya, Quran atau Koran? Iya, Kalau Quran yang dong. nulisnya murtad. Al-Quran itu terpercaya 1400 tahun, tidak pernah direvisi, tidak pernah dikoreksi. Iya, tapi Kalau yang Quran, nulisnya kalau gitu kalau pernah baca sejarah Koran Quran, Lukas, Koran Lo Lukas, nggak pernah baca Koran sejarah Quran Markus, kalau gitu? Kenapa Nggak masih pernah. percaya Matius, Quran? Kalau Koran Yohanes, Koran Roma, Koran Kamu Galatia, jawab. itu direvisi. Koran-koran Ya, cuma itu gua direvisi kasih data setiap ya. saat. Oh, tuh Gua itu kasih data artinya sama revisi ahli apa? lo ya, sama ahli lo bawa Quran direvisi ya. Bentar, gue kasih yang cari ya. ngomong-ngomong Quran revisi, direvisi ya. paham revisi itu artinya apa? Kasihan Delo. Mana lebih berharga, Bentar, Quran cuma gue atau cari. Quran? Kasihan Yang nulis Delo. Ilmuwan Kasihan Islamnya. Delo. Udah. Quran itu direvisi ya. Nanti gue cari Udah. dulu. Gue dengerin Udah, bakal lu ya. jangan nangis, jangan nangis. Kenapa penulis Jangan Quran nangis. murtad? Jangan nangis. Jangan dibilang Kalau malu ya, saya kalau bagikan penulis ini. Bible, penulis Quran Bible nggak murtad lagi. Malah mereka nggak Kristen. Lukas nggak Kristen. Matius nggak yang nulis Kristen. itu kenapa? Yohanes tidak Kristen. Matius nggak Kristen. Paulus sendiri juga nggak Kristen dia. Kristen. Paulus tidak pernah ke Kau gereja. tahu Kristen weh. apa? Nah, saya tanya. Paulus. Arti Kristen apa? Kristen artinya Dia pengikut bingung dia. Kristen apa artinya Kristus. dia nggak tahu. Udah, aku mau ibadah Dia dulu. tidak mengikut Yesus. Kau cebok dulu yang jelas. Nih, tak ajarin sebelum Kau saya kamu turun. di mana? Dengar. Tak ajarin Dengerin nih sebelum- kata Suma firmannya Kamu Islam di- ciptaan tuh. Jadi Dengar, Allahnya dengar. sempat nggak bisa mencipta karena nggak ada firmannya sih Allah. Blow on. Allah itu berfirman. Dengan apa Allah Bilang tidak. berfirman? Dengan sifat. Sifat apa? Al-kalam. Apa Ternyata al-kalam kau itu? bodoh juga semua. Makanya jawab dulu. Apa kalam itu? Sifat yang melekat pada diri Allah, yaitu Kalian masih kemampuan percaya Quran. berkata-kata atau kemampuan berfirman. Kemampuan berfirman itu melekat pada diri Allah. Itu kekal bersama dengan Allah. Ya, jadi kata-kata berasal dari sifat yang melekat pada diri Allah. Itu nggak bisa Anda Quran daripada batalkan. Quran. Itu. Nah, terkait dengan Anda, Quran dengan Al-Quran. Al-Quran itu wahyu dari Allah, sedangkan Quran itu adalah catatan Lukas, Markus, Matius, Dia yang Yohanes dan mewahyukan. Paulus. Dah Tidak. selesai. Saya ibadah dulu, teman-teman. Izin sejenak, silakan. Ya bukti makanya yang menulisnya murtad. Jangan di-mute, takut mereka mute saya. Tidak ada bukti yang melihat dia wahyukan. Oke, kamu debat dengan saya, Quran dengan Bible. Mana yang terpercaya gantian ya? Dengan Suma. Enggak, tunggu. Kita gantian. Saya sama kamu, mana kitab yang terpercaya? Oke, saya atau kamu dulu? Bukan. Ada Jangan kesurupan, santai. Kita gantian, ayo. Siapa, saya atau kamu dulu? Gimana? saya sendiri. Ya udah, Quran saya diwahyukan kepada siapa? Hah? Ya, makanya kita gantian. Oke, kita gantian. Saya atau kamu dulu? Nah, sekarang makanya yang nulisnya murtad. Kita gantian. Saya atau kamu dulu? Saya atau kamu dulu bernarasi? Siapa? Saya dulu? Saya dulu. Oke, silakan. Oke, ya. Hmm. Begini ya. Suma mengatakan bahwa Al-Quran itu Jangan bawa-bawa gurunda. Kita Jangan berdua. di-mute. Saya dulu aja ya. Saya dulu. Nanti kamu dulu. rekam loh. Ya, Oke, kamu dulu. Silakan. Sudah rekam. Jadi gini ya.
Kata Suma, Quran itu diwahyukan. Jangan kata guru, enggak. Kita berdua dialog kitab mana yang benar-benar terjamin keasliannya, prosesnya, turunnya, jumlahnya. Nah, gimana? Saya dulu atau kamu? Kalau nggak bisa gantian, saya turunkan. Yuk, Bisa jangan gantian, takut kalian. saya turunkan ya. Diturunkan. Silakan, saya sudah rekam. Ya udah, saya dulu atau kamu bernarasi dulu? Saya dulu, saya sudah bilang saya dulu. Ya silakan. Nah, jangan di mute ya. Gini, katanya Quran itu diwahyukan. Nah, sekarang kalian mengatakan bahwa Allah itu tidak terlihat. Nah, sementara kalian menganggap bahwa Quran itu diwahyukan. Diwahyukan dari siapa sementara kalian mengatakan bahwa Allah itu tidak terlihat? Makanya Abdullah bin Sa'ad penulis Quran murtad. Kenapa kalian masih percaya dengan Quran? Jawab. Sudah, di mute ya, di mute. Ya, silakan Ustaz. Jadi ya. Oke, jadi semua para nabi mengaku menerima wahyu. Nabi Muhammad wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang aku sampaikan adalah wahyu. Yesus juga mengatakan, ya, apa yang aku sampaikan sebagaimana difirmankan oleh Allah kepadaku. Yohanes 12:50. Cuma kalau Nabi Muhammad jelas, Al-Quran itu pertama kali yang diwahyukan, Nabi Muhammad menerima wahyu umur 40. 5 ayat awalnya. Bunyinya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan urutannya jelas. Al-Alaq, Al-Qalam, Mujamil, Mudassir, Al-Fatihah, Al-Lahab, At-Ta'wir, Al-A'la, Al-Lail, Al-Fajr, Al-Nishirah, An-Nasr. Ayat 100. Jadi Al-Quran itu murni sampai sekarang utuh. 114 surat, 6.666 ayat, 1.027.000 huruf. Nah, dan ajarannya masih dipakai sampai sekarang. Mentuhankan Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Yang tidak bisa dilihat, Al-An'am 103. Yang tidak serupa dengan apapun, Asy-Syura ayat 11. Maha kuasa, Ali Imran 189. Kuasanya menciptakan langit dan bumi, Ibrahim 32, Sajadah ayat 4, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3. Nah, jadi semuanya jelas. Perintah sholat, hakimi sholat, tarafai nahar wa zulafa minal lail. Surat Hud 114. Perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Perintah haji, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, sekarang kalau memang Bible itu benar, coba Yesus menerima firman umur berapa? Bunyinya apa? Coba urutkan. Kalau saya 114 surat, kami tahu umat Islam urut itu. Pertama kali Nabi Muhammad menerima wahyu, Al-Alaq. Kedua, Al-Qalam, Mujamil, Mudassir, Al-Fatihah, Al-Lahab, At-Ta'wir, Al-A'la, Al-Lail, Al-Fajr, Al-Nishirah, sampai An-Nasr 114 surat. Nah, kamu bisa nggak menjelaskan kitabmu seperti itu? Yesus menerima wahyu umur berapa? Di mana pertama kali menerima? Apa bunyinya yang dia terima? Karena dia mengatakan, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku, telah ku sampaikan kepada mereka. Apa yang disampaikan? Pertama kali, silakan. Macet. Pertama seperti yang saya katakan tadi. Kalian mengatakan Allah itu tidak terlihat. Oke, tidak terlihat. Apakah Allahnya Musa terlihat? Tidak. Oke. Apakah Allahnya Musa kelihatan? Tidak. Keluaran 33:20. Allahnya Yesus kelihatan apa tidak? Tidak. Yohanes 5:37. Jadi, Yesus mengatakan, kamu tidak bisa melihatnya. Yohanes 5:37. Mati manusia kalau melihat Tuhan. Keluaran 33:20. Tuhan itu tidak bisa dilihat. La tudrikul absar. Jadi perjanjian lama, perjanjian baru, Al-Quran mengatakan Allah tidak bisa dilihat. Jadi yang membantah kamu Biblemu, bukan Quran doang. Bible juga membantah. Nah, jangan tertawa. Silakan. Bagaimana saya? Ya udah silakan. Pertama kali wahyu yang Yesus terima apa? Kalian mengatakan itu Quran diwahyukan dari Allah, sementara kalian mengatakan Allah itu tidak terlihat. Oke, Yesus apakah Tuhanmu dilihat? Tidak. Yohanes 5:37. Ya, Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak bisa melihatnya. Mati manusia kalau melihat Tuhan. Udah, jangan kemana-mana. Silakan. Iya. Kali Yesus terima, umur berapa dia menerima wahyu, apa bunyinya? Itu jawab. Silakan. Macet. Jangan di-mute semua. Ya, mau dijawab, jangan lari. Jawab, jangan lari. Umur lari, tapi di-mute terus. Ya makanya jangan lari dari pertanyaan. Umur berapa dia menerima wahyu? Woi, wahyu itu penulisan itu. Dia mengatakan bahwa aku telah menerima wahyu. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka. Apa yang disampaikan? Apa yang diterima dari Tuhannya?
pertama kali? Silakan. Apa bunyinya? Jangan lari, ayo. Saya tidak lari. Ya sudah. Yang umur saya berapa, pertanyakan di sini, kalian menganggap bahwa Quran itu diwahyukan. Jangan ke Quran. Saat tadi Quran sudah ku jelaskan dengan detail. Sekarang kata Yesus, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku Tuhan telah ku sampaikan kepada mereka. Apa yang dia terima pertama kali? Dah usah. Langsung. Yesus menerima wahyu umur berapa? Ini loh. Tiru umat Islam kalau dialog. Umur berapa nabimu menerima wahyu? Umur 40. Pertama kali apa bunyinya yang dia sampaikan? Yang dia terima? Iqra bismi rabbikal ladzi sementara. Nah, sekarang saya kalau memang kita mau benar, kalau memang kita mau asli, saya nanya, umur berapa Yesus menerima wahyu dan pertama kali wahyu yang dia dengar apa? Karena di dalam Yohanes 15:15 aku menyampaikan segala sesuatu yang ku dengar dari Bapa. Apa yang dia dengar pertama kali? Silakan, Macan. Iya, jawaban poinnya adalah ketika dia dilahirkan, karena Allah itu telah memberikan dia kuasa lewat suaranya. Firman Allah, itulah Yesus yang telah menjadi daging. Itulah dia, Yesus. Yang telah... Umur berapa dia menerima wahyu? Apa bunyinya? Apa bunyinya? Coba. Ajaran yang dia tunjukkan ketika dia masa hidupnya. Apa bunyinya pertama kali? Itu firmannya. Gitu. Itulah firmannya. Segala sesuatu yang dia beritakan, dia injilkan. Dengerin. Nabi Muhammad menerima wahyu umur 40. Bunyinya pertama kali yang dia terima, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Itu ya, al-alaq, al-qalam, mujammil, mudassir, al-fatihah, al-habba, sampai 119. Nah, sekarang coba bunyinya apa, Yesus? Jadi lebih terpercaya Quran daripada Quran. Yang nulisnya murtad malah. Macet. Bukan macet, saya sudah jawab. Nah, udah, apa pertama kali yang dia terima? Apa bunyinya yang pertama kali dia terima? Apa bunyinya? Apa bunyinya? Itu firmannya. Semua dalam gitu. Dari kejadian sampai wahyu, itulah bunyi firmannya. Kejadian itu kepada Musa yang saya terima. Yesus yang saya tanya Yesus. Yesus ngaku dia. Yesus. Kamu siapa, Sus? Saya utusan untuk Sriwil, Matius 15:24. Apa tugasmu, Sus? Penyampai firman, Yohanes 3:34. Apa firman yang kamu terima pertama kali, Sus? Sudah aku terima, aku sampaikan. Yohanes 17:8. Pertanyaannya, Sus, apa pertama kali yang kamu dengar? Katanya kamu mengatakan, apa yang aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Aku menyampaikan segala sesuatu yang ku dengar dari Bapa. Apa yang kamu dengar, Sus? Ayo, silakan. Itulah Injil yang dia telah terima. Oke, apa bunyinya pertama kali? Apa yang memberitakan Injil, itulah firman yang dia terima dari Allah. Dan dia telah menyampaikan. Apa pertama kali? Bunyinya apa? Pertama kali. Pertama kali apa? Semua yang dia firmankan sejak dia... Gini. Ini, biar kamu paham. Ya, coba kalau Nabi Muhammad ditanya, wahai tahta, nabimu menerima wahyu umur berapa? 40. Apa pertama kali dia terima? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, al-alaq, al-qalam, mujammil, mudassir, al-fatihah, sampai An-Nasr. 114 surat. Nah, sekarang Hoten ditanya. Hoten, katanya Yesus menerima wahyu. Pertama kali dia menerima wahyu umur berapa dan apa bunyinya? Kenapa 2 ayat Quran hilang? Katanya suci. Macet. Ya udah kamu jilat pantatnya pendeta sana. Dah mampu kamu. Silakan cari Oten yang cerdas, ayo.